Jadi misalnya kita di masa lalu, di masa jahiliyah, kita nggak pernah mendatangi pengajian, nggak mau ngaji, terus nggak ngerti, kita nggak sholat misalnya. Terus sekarang kita paham karena ada tobat ya, syarat tobat tuh ngaji. Kalau nggak ngaji tobatnya tidak sah. Yang kita tinggal 10 tahun itu berarti subuhnya 3.600 kali, zuhurnya 3.600 kali, asarnya pun begitu, total bayar. Wasabbah alayya rizqa sabat rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukun kainatun fil awqati ail azmi nati wa tilkal hukuku hiya wa dhaiful ibadati zahir min sholatin wa syamin wa ghairihim. Hukukun adapun beberapa hak, kainatun yang tetap fil awqati dalam beberapa waktu, ail azminati jelasnya beberapa zaman, watilkal hukuku adapun beberapa hak, ya adapun hukum, wazaiful ibadati adalah beberapa tugas-tugas beberapa ibadah, az-zahirati yang zahir, min sholatin daripada sholat, wasyamin dan puasa, wa ghairihima dan selain sholat dan puasa. Jadi waktu itu punya hak kepada sang pengguna waktu, ya kita ini, ya kita ini kan menggunakan waktu. Nah waktu yang kita pergunakan itu mempunyai hak. Di antara haknya adalah melakukan ibadah-ibadah zahir seperti sholat. Makanya sholat itu disebut dengan sholat maktubah. Sholat wajib yang 5 waktu itu disebut dengan sholat maktubah, artinya sholat yang ada waktunya. Jadi waktu subuh itu, waktu itu punya hak dan kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau tidak kita dilaknat oleh waktu. Hanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi waktu manusia berada di dalam kerugian. Nah, siapa manusianya? Manusia yang tidak paham dengan hak-haknya waktu tadi. Wasyamin dan puasa. Nah, ini sebentar lagi Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu punya hak dan kita punya kewajiban untuk berpuasa, kecuali ada uzur. Makanya bagi orang yang tidak puasa Ramadan, sementara dia itu tidak punya uzur, ya ibaratnya 1 hari saja dia tinggalkan puasa Ramadan itu tanpa ada uzur, seumur hidupnya dia tidak akan mampu untuk membayarnya, kecuali dia meninggalkan puasa ada uzur, sehari cukup dibayar sehari, misalnya sakit atau musafir dalam perjalanan. Di waktu itu setiap saat punya hak
dan kita yang memakai waktu punya kewajiban untuk menunaikan haknya waktu tadi. Yumkinu adalah memungkinkan qada'uha apa mengqada' hukut. Ainaman jelasnya sesungguhnya orang atau yang meninggalkan siapa man syai'un kepada sesuatu min zalika yang tetap dari yang demikian kewajiban tadi. Fi waktu dalam waktu al-mu'aini yang dinyatakan lahu kepada man. Amkanau maka amkanu adalah memungkinkan hu kepada man apa qada'uhu mengqada' syai' fi waqtin akhar di waktu yang lain. Nah, jadi misalnya kita di masa lalu, di masa jahiliyah, kita nggak pernah mendatangi pengajian, nggak mau ngaji, terus nggak ngerti, kita nggak sholat misalnya. Terus sekarang kita paham karena ada tobat ya, syarat tobat itu ngaji. Kalau nggak ngaji tobatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang ngomong saya udah tobat tapi nggak mau ngaji, omong kosong itu, nggak ada itu. Syarat orang tobat itu harus ngaji supaya dia bisa menelusuri salahnya dan kekurangan-kekurangannya di masa yang lewat. Jadi kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam waktu tadi di masa yang lalu, misalnya selama 20 tahun nggak pernah sholat, sibuk cari duit, sibuk bisnis, 20 tahun nggak sholat, ya. Kemudian belajar terus tahu mengerti kalau waktu itu punya hak. Kemudian sholat tadi boleh diqadha. Jadi waktu-waktu kita hitung 20 tahun itu subuhnya berapa kali? Di total dulu. Ya. Berarti kalau 20 tahun, kalau 10 tahun aja itu sudah 3.600 kali subuhnya. Ya, karena setahun itu kan 360 hari. 360 kali 10 3.600. Kalau kita meninggalkan sholat selama 10 tahun karena masih bodoh, belum ngerti sholat itu wajib, atau karena yang lain, kemudian kita insaf tobat, lalu kita ngaji belajar, ya. Kemudian kita total sholat yang kita tinggal 10 tahun itu berarti subuhnya 3.600 kali, zuhurnya 3.600 kali, asarnya pun begitu, total bayar. Namanya qadha. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Bayar utang ya. Lebih-lebih yang udah tua-tua mau berangkat ke akhirat itu sholatnya harus diqadha yang tinggal-tinggal. So kalau udah masuk kubur nanti nggak ada cerita lagi. Ya. Masuk kubur mau ngaji udah nggak bisa. Ya Allah, hidupkanlah saya sebentar saja, saya mau ngaji lagi ke Masjid Syekh Burhanuddin. Nggak bisa. Kalaupun dituruti sama Allah, bikin kacau. Ya kan? Kayak Pak Pardi misalnya sekarang datang lagi dia. Kita kan langsung lari, lampu dimatiin. Waduh, bahaya ini. Ya kan? 2 minggu yang lalu dia duduk di sini, walaupun udah tua, batuk-batuk, kita biasa-biasa aja karena masih hidup. Udah dikubur terus tiba-tiba ngaji, wah lari semua kan. Nah, lampu dimatiin pulang. Jadi bahaya juga. Jadi yang udah tua-tua, yang rambut udah putih, mata udah kabur, kulit udah kendor, gigi udah ompong, sadar udah. Persiapan untuk pulang ke akhirat. Persiapan yang paling bisa diharapkan ngaji. Karena orang pergi ngaji itu udah dapat pahala. 1 langkah setahun ibadah kata Nabi. Selangkah ibadah setahun. Dihapus dosanya setahun. Ditinggikan derajatnya. Dapat doa ribuan malaikat. Doa semua makhluk Allah yang ada termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Mendoakan, memintakan istighfar, keselamatan untuk orang yang mau ngaji.
Karena orang tua-tua apalagi waktu mudanya nggak pernah ngaji, sholatnya asal-asalan, bacaannya komat kamit nggak jelas ujung pangkalnya, nggak mau ngaji. Kasihan nanti kalau udah masuk kubur. Ya, jadi kalau punya saudara teman yang udah tua, sadarkan itu, nggak sadar orang itu, suruh ngaji dia sebelum datangnya malaikat maut. Kalau datang malaikat maut udah habis ceritanya. Wassalam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Harusnya yang tua-tua semangat ngaji. Kalau saya di Tuban itu yang ngaji tua-tua. Tua-tua, mbah-mbah. Kenapa? Harapannya orang tua yang waktu mudanya nggak pernah ngaji, ya pahalanya dari ngaji itu. Kenapa? Karena sholatnya kan nggak pakai ilmu. Fatihah tanya artinya bismillah apa, nggak tahu dia. Artinya bismillah, artinya alhamdulillah, sami Allahu liman hamidah artinya apa, nggak tahu. Gimana sholat mau diterima? Sami Allahu liman hamidah artinya apa, nggak tahu. Jadi harapannya cuma ngaji itu, yang tua-tua itu ya. Nah, nanti kalau kita punya teman, punya saudara, punya keluarga, ada tua, suruh ngaji. Ya, udah ngaji sadar persiapan mau pulang kampung ke akhirat. Jo dablek. Udah tua masih dablek. Kalau anak kecil dablek apa-apa. Udah tua. Sebentar lagi mau masuk kubur, masih aja dablek. Terus kapan? Lenturnya hati itu kapan? Kita teruskan. Jadi boleh dikodok ibadah-ibadah yang kita tinggal di masa yang lalu, yang terhubung dengan waktu ibadah itu, ada waktunya, itu boleh diqadha. Aina man fatau syai'un min zalika fi waqtihi al-muayyani lahu amkanu qada'u fi waqtin akhar. Jadi boleh diqadha pada waktu sekarang. Di total itu udah berapa meninggalkan sholat, udah berapa kali, berapa hari meninggalkan puasa, bayar qadha. Dan yang lainnya. Wa huququl awqati, adapun beberapa hak, beberapa waktu, ya adapun awqat ma perkara yuridu yang sampai, apa perkara alal abdi atas hamba, atas seorang hamba, min kibalir rabbi dari Tuhannya Rabbi, minal ahwali dari beberapa keadaan, waktu adapun waktu, kulli abdin tiap-tiap hamba, ma wa alaih min tilkal ahwal. Waqatuhu adapun waktu-waktu arbaatun itu 4 ya. Jadi waktu yang sampai kepada hamba selain waktu-waktu yang tadi dipakai ibadah ya, itu ada 4. La khamisah tidak 5. Mana yang 4? An-ni'matu, pertama waktu mendapat nikmat. Wal baliyatu, dan kedua waktu dapat bala. Kalau ini nggak bisa diqadha. Ya. Jadi di saat kita dapat nikmat, waktu kita dapat nikmat tadi, waktu tadi punya hak. Haknya harus ditunaikan. Kalau tidak dilaknati oleh waktu tadi. Begitu pula di saat kita mendapat bala, waktu kita dapat bala tadi, waktu itu juga punya hak. Wa ta'atu, dan waktu taat. Nah, taat itu kita juga, waktu itu juga punya hak. Kita selesai melakukan ketaatan, ada hak waktu. Wal maksiatu, dan waktu maksiat. Jadi 4 waktu itu. Kalau nggak nikmat bala, kalau nggak taat maksiat. Nah, keempat waktu ini ada haknya masing-masing yang harus kita tunaikan. Wasumiyama zukira, dan dinamai apa perkara zukira yang dijelaskan apa, ma waktan adalah waktu.
Lianau karena sungguhnya ma yaridu sampai apa ma fi waktin maksusatin di dalam waktu-waktu tertentu. Tasmiyatin dengan nama lisain bi ismin. Nah, jadi waktu dapat nikmat itu tidak bisa dikodok. Ya, misalnya dulu kita dapat nikmat, terus kita kufur. Ya, tidak bisa dikodok sekarang. Nada lewat. Jadi totalan besok di akhirat. Atau waktu dulu kita dapat bala, ya kan? Lalu haknya bala tadi tidak kita tunaikan, tidak bisa dikodok. Begitu pula waktu taat, waktu maksiat. Yang bisa dikodok itu adalah waktu-waktu yang di situ ada hak-hak waktu ibadah zahir. Kita teruskan. Wa huququha adapun beberapa haknya waktu al wajibatu yang wajib alaika atasmu. Biar di dalam beberapa waktu tadi al mulamatul batinatu yang itu yang berupa batin, allati yang taqtadi yang menerapi apa allati tilkal ahwali kepada waktu-waktu tadi. Ya. Jadi bagaimana kita mengeluarkan atau melaksanakan kewajiban sebagai hak dari waktu di saat kita menerima nikmat. Ya. Soalnya kalau salah nikmat tadi akan menjadi bala. Paukuku maka adapun hak mayurid alaika atasmu fin nikmati di dalam waktu menerima nikmat. Alhamdulillah adalah memuji wasyukru dan bersyukur. Ini yang pertama. Jadi di saat kita menerima nikmat Allah, maka waktu kita menerima nikmat itu, waktu itu punya hak di situ kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka nikmat tadi akan menjadi bencana. Jadi bala, menyebabkan orang kufur nikmat. Jadi di saat kita menerima kenikmatan dalam hidup, cepat-cepat kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Wa fil baliyati dan di dalam bala, di saat kita menerima bala, apa haknya waktu kita menerima bala itu? Kalau tidak, bala itu akan merusak kita. As-sabru yaitu sabar, waridho dan ridho. Jadi saat kita menerima bala, supaya kita tidak dirusak oleh bala, apalagi sampai kufur kena bala, ya. Sampai menjual iman segala. Itu adalah pertama as-sabru waridho, sabar dan ridho. Itu haknya waktu kita kena bala. Nggak boleh ngersuloh, ngurutu, apalagi menyalahkan kiri kanan, menyalahkan orang tua, mertua, tetangga, teman, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Haknya apa? As-sabru waridho. Wa fi ta'ati dan di dalam waktu taat. Sudul minnati adalah melihat kepada keanugerahan. Jadi kalau kita sedang taat, haknya waktu itu apa? Kita lihat bahwa taat itu adalah anugerah dari Allah. Tidak perlu kita sombong dengan ketaatan yang kita lakukan. Sebab kalau kita tidak mendapat anugerah dari Allah, tidak bisa taat. Kayak ngaji ini nggak bisa. Kalau tidak mendapat anugerah dari Allah. Jadi waktu kita melakukan ketaatan, kita lihat bahwa ketaatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil maksiati dan di dalam waktu maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, apa haknya waktu maksiat tadi? Al istighfaru adalah meminta ampun atau istighfar. Wa taubatu dan taubat.
nggak boleh putus asa. Kalau kita melakukan maksiat, nah tunaikan haknya waktu maksiat tadi dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya yang ditunggu iblis itu cuma dua. Yang ditunggu-tunggu iblis itu cuma dua. Pertama, sombong. Kedua, putus asa. Kalau seseorang diberi nikmat oleh Allah, yang ditunggu iblis itu apa? Orang tadi keluar kesombongannya. Di saat orang menerima nikmat dari Allah, kemudian keluar kesombongannya, berarti iblis sukses. Berhasil berarti iblis tadi. Di saat orang menerima bala, kesulitan, yang ditunggu iblis itu apa? Putus asanya hamba tadi. Di saat orang menerima bala, kesulitan dalam hidup ini, kemudian dia putus asa, berarti iblis tadi sukses. Dua itu yang ditunggu-tunggu iblis itu. Dengan segala keadaan yang dihadapi oleh manusia tadi. Makanya dua sifat ini nggak boleh, sombong sama putus asa. Waliza yaquluna, dan karena ini kata-kata hikmah, yaquluna berkata siapa arifin, al-fakiru benu waktihi, al-fakiru adapun fakir melarat, ibnu wakti adalah anaknya waktu fakir. Ya. Begitu pula yang tadi. Jadi orang diberi melarat, melarat itu ada karena ada waktu. Melarat tadi itu anaknya, waktu melarat bapaknya. Maka kewajiban anak adalah menghormati bapaknya. Jadi di saat orang diberi melarat oleh Allah, maka di saat waktu melarat itu orang tadi harus bertata krama kepada kemelaratan yang diberi tadi oleh Allah. Artinya nggak boleh ngersulo. Begitu pula yang lainnya. Ai bita'addaba, jelasnya bertata krama, mau di dalam sertanya waktu tadi. Ayutihi, dan memberikan kepada waktu tadi hakuhu, haknya waktu. Kama yata'addaba, seperti bertata keramanya al-waladu, apa anak, ma'abi serta bapaknya walad, watil kalhuku. Jadi di saat seseorang diberi oleh Allah kemelaratan, maka kemelaratan itu ada karena ada waktu. Melarat tadi adalah anaknya, waktu adalah bapaknya. Maka orang tetap harus bertata krama di saat waktu melarat. Nah, caranya gimana tadi itu? Sabar dan ridho. Di saat diberi ketaatan pun begitu. Taat itu ada karena ada waktu. Maka di saat orang taat tadi, dia harus memandang ketaatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin.